Saudara-saudari terkasih, kalau kita membaca sejarah gereja kita, gereja Katolik dari awal selalu mengalami penderitaan dan membuka peluang bagi setiap anggotanya untuk saling berbagi satu sama lain. Petrus dan Yohanes misalnya dalam bacaan pertama tadi, dalam kuasa Roh Kudus mewartakan Injil kepada banyak orang di Yerusalem. Jumlah jemaat semakin bertambah karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Di satu pihak jumlah umat bertambah, di lain pihak penganiayaan mulai perlahan-lahan dialami oleh umat pada saat Petrus dan Yohanes misalnya masuk dan keluar penjara karena mereka harus mempertanggungjawabkan iman kepada Tuhan, bahkan mahkamah agama Yahudi. Para rasul tidak takut dan tidak berhenti mewartakan Injil dengan segala risiko yang harus mereka tanggung karena mereka amat mencintai Tuhannya itu Yesus Kristus. Saudara terkasih, Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini membantu kita untuk memahami relasi persahabatan Yesus dan Nikodemus. Sekarang ia membantu kita untuk mengenal Yesus sebagai makanan rohani. Yesus melakukan pengajaran dan mukjizat penyembuhan. Dan banyak orang takjub, kemudian percaya dan mengikuti dia. Dan hari ini dalam Injil, Yesus mencobai para murid supaya mereka berpikir tentang pelayanan dan sikap berbagi di dalam hidup mereka. Kita ingat waktu belajar di bangku sekolah, ketika belajar tambah menambah kita lancar, kemudian kurang mengurangi juga lancar, kemudian pelajaran perkalian kita pun lancar. Tetapi ketika sudah belajar pembagian atau berbagi mulai sulit. Karena itu Yesus bertanya tentang bagaimana membagi atau memberi makan kepada orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti mereka. Yesus dan para rasul, kita tahu tadi, hanya punya uang 200 dinar dan 2 ekor ikan dan 5 potong roti. Dari jumlah ikan dan roti ini, Yesus kemudian mengucap syukur dan berhasil memberi makan 5.000 orang laki-laki. Para rasul dengan kekuatan Ekaristi diajarkan Yesus untuk saling berbagi sehingga semua orang puas, bahkan masih ada sisa 12 paku penuh dengan roti. Setelah membuat mukjizat ini, Yesus menyingkir. Karena apa? Karena orang-orang pada waktu itu mau menjadikan dia sebagai raja. Saudara-saudara terkasih, mukjizat penggandaan roti dan ikan ini menjadi penting, bukan hanya sebagai mukjizat sebagaimana adanya, tetapi menunjukkan betapa para rasul diajarkan oleh Yesus untuk memberi dari kekurangan atau sedikit yang mereka miliki, supaya sesama yang lain bisa hidup dalam kelimpahan. Dan pesan lain dari mukjizat ini adalah bahwa Yesus mau membagikan dirinya sampai tuntas bagi manusia. Ia mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya. Inilah yang selalu kita kenangkan dalam perjamuan Ekaristi. Saudara-saudari terkasih, sekali lagi bacaan kitab suci hari ini mengajak kita untuk memahami dua hal. Pertama,
keberanian untuk terus-menerus mewartakan Injil kepada segala makhluk meskipun ada banyak tantangan, rintangan, bahkan penderitaan. Apabila pelayanan dan perutusan kita ini berasal dari Allah, maka akan berhasil. Sebaliknya, kalau hanya semata-mata dari manusia saja, maka akan mendapatkan kegagalan. Kedua, Yesus Kristus tetaplah menjadi pusat hidup kita. Dia menjadi pokok perataan para rasul bahwa Yesus sudah bangkit dan Dia juga yang membagikan dirinya untuk memuaskan kita di dalam perjamuan Ekaristi. Semoga saudara-saudari kita hari demi hari semakin berani mewartakan kebangkitan Yesus Kristus meskipun menderita, dan semakin mau berbagi demi kelimpahan hidup di dalam Yesus Kristus yang telah menderita, wafat, dan bangkit untuk kita. Pace Tuhan memberkati.